Ini benar-benar gede banget. Ukurannya sampai kayak besar ya. Ya ampun, ini batang utama loh ini. Tuh, batang utamanya segede gini. Oh. Ada 8 bulan tapi dia sudah punya anak berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 loh, 5 loh. Orang bermodal 1-2 bulan sekali lumpuh ini. Ini? Iya. Oh. Nah guys, selain kita di tanaman jambu ya, ini juga ada nih pisang. Ini kita mau lihat, mau tahu juga ini jenis pisangnya. Sama, disemprot juga ini. Oh ini sama juga deh Pak? Oh. Obatnya ada sendiri. Gitu. Nggak ada di Indonesia juga. Nggak ada juga untuk pisang ini? Nggak ada. Oke. Untuk jenis pisang ini juga menggunakan obat dari luar negeri ya Pak ya? Iya. Terutama Cina. Cina juga guys. Nah untuk jenisnya sendiri ini jenis apa nih Pak? Ya jenisnya untuk digunakan di penyemprotan, untuk bisa dikodok, bisa disemprot. Oke. Hanya satu jenis saja dia. Satu jenis saja ya? Iya. Cuma yang satu botol pun kalau ada satu botol khusus dikocorkan. Khusus dikocorkan obatnya. Dalam satu drum aslinya kasih 6 botol. Ya. Itu ukuran botolnya berapa cc itu Pak? Berapa liter? Kecil ya, kecil. Kecil ya, berarti mili lah hitungannya ya. Nah, nih guys, lihat pisangnya subur banget. Kalau jenisnya kepok ini ya Pak ya? Kepok ya. Yang kepok ini guys, lihat. Batangnya. Keren banget. Lihat, saking suburnya nih. Wow, hijau-hijau semua. Nah, kita dia botolnya kecil. botolnya ya? Kecil ya. Pokoknya dalam satu drum ini. Satu drum ini 6 botol. 6. Menggunakan 6 botol. 6 Sedangkan botol. satu botolnya itu berapaan Pak kalau dirupiahin? Satu botolnya dosisnya 150 mili. 150 mili, berarti menggunakan kurang lebih sekitar 6 kali 150, 630, jadi sekitaran 90 900 ya. ya 900 mili. Hampir 1 liter ya, hampir 1 liter. Nah untuk jenis pohonnya sendiri guys, lihat nih tingkat kesuburannya luar biasa ya. Dari daunnya, sebenarnya ini manfaatnya banyak nih. Daunnya juga bisa dijual ini Pak. Bisa, cuma kan dia enggak. Karena ini untuk buah ya, khusus buah. Ini masih umur 8 bulan. Ini 8 bulan semuanya Pak? Iya. Oh, lihat guys ya, bener nih. Dari batangnya ya, tingkat kesuburan batangnya itu luar biasa loh. Nah, tapi anakan ini nggak dipisah nih Pak, biarkan begitu. Ini anakannya rencana kan mau pindah ke kebun baru ya. Nah teman-teman ya tuh, batangnya sampai segede gitu. Nanti kita bisa lihat nih kalau pas lagi musim buah panen nih. Yang sudah kebun itu Udah banyak juga ya Pak ya? Oh ya itu guys, kita lihat ini buahnya dari pohon seperti ini tuh besarnya seperti apa gitu. Ini aslinya kepok besar. Oh, ini. Kalau kita bilang kepok Kalimantan. Ini ya Pak ya? Iya yang besar itu. Yang besar berarti kalau satu tandan ini bisa 45 kilo ini. Bahkan lebih lah Pak. Bisa kalau lebih. besar, iya. Ini. Bisa 70 kilo kan ini kalau Enggak, besar. rata-rata dia 40, paling mentok 50. 50 ya? 50 itu ya, 70 tidak. Oh dia nggak ini ya, nggak sampai 70 ya Pak ya? Guys lihat dari bentuk ini, dari bentuk pisangnya ya sebesar ini. Jenisnya bisa dihargai. Terus dalam sistem pembrowningan aja, kalau umumnya kita kan sisa segini kan, harus mepet gini dia. Oh harus benar-benar habis gitu ya pruningnya ya Pak ya? Iya. Berarti dia nggak bisa ada sisa gitu ya? Tidak bisa. Oke. Oh ini memang perawatan sistem cara tanamnya beda. Ini penyemprotan 1 bulan sekali nih.
Penyemprotan yang seperti tadi itu ya Pak ya? Apa namanya? Penanggulangan penyakit gitu ya? Iya. Oke. Tapi yang digunakan beda dengan yang tadi? Obatnya udah beda. Udah beda, khusus untuk pisang? Pisang khusus pisang. Khusus pisang? Ya. Nah, kayak kita di sini kan ada 2 jenis kates. Ini nanti kates duluan, baru khusus pisang. Oh ini ada kates juga? Iya ini, baru Oh iya, iya ada tanaman. produksi yang kedua kali. Kalau dulu kan sempat ada nih Pak ya, tapi sekarang udah nggak ini ya, nggak terlalu fokus ya. Nih guys, untuk kualitas buahnya sendiri tuh, jantungnya segede gini. Gimana waktu awal keluar jantungnya mungkin lebih besar lagi kali ya Pak ya? Besar. Besar ya. Wah ini bisa disayur enaknya nih kalau kepok. Jantungnya bisa diambil nanti, bisa disayur, bisa dijual. Jadi juga. Iya. Ini makan 6.000. Ya lumayan. Kadang satu, apalagi jantung besarnya segede ini ya, bisa 1 biji ini 2 kilo ada nih Pak. Ya. Ada ya. Tuh teman-teman ya. Ini buahnya tuh gede banget. Segede gitu loh. Ini kalau jadi ini nanti bisa 50 kilo nggak kemana ini dari bentuknya. Kayaknya kita 2-3 bulan lagi kesini ini baru kelihatan besar ini Pak ya. Udah ya. Ini umur 8-9 jalan. 8 bulan jalan tapi bentuk batangnya memang terawat banget ini. Beda dengan yang tumbuh-tumbuh. Telak aja 1 goni aja udah dibagi 2. Untuk Pisang. pupuk kandangnya gitu Pak. Iya. Satu karung itu kan goni bagi 2. 50 kilo kan? Nggak ada paling mentok sini 15 kilo. Oh 15 kilo ya. Berarti kalau satu karung ini dibagi 2 ya, nah, teman-teman ya. Tuh lihat katanya satu karung pupuk itu kurang lebih 20 kilo ada ya Pak ya? Iyalah. 20 kilo ya. Dibagi 2 pohon aja. Berarti kalau untuk semua ini ya sekitaran 100 karung nggak kemana ini? Ini kita nurunkan 1 til 500 karung. 500 karung. 500 Pemakaian karung. 200 lebih. Untuk pisang aja? 300. Masya Allah. Berapa aja? 300 kemarin, 300-nya kurang 5. 300 lah kalau kurang 5 guys. Dikit doang. Lo lihat untuk kualitas batangnya sendiri kita lihat ya. Ini waduh gede banget. Ini padahal masih usia muda loh. Pendek, besar. Pendek, besar nih. Sudah berubah. Nah, itu yang sudah lama itu. Jantungnya udah akhirnya tidak motong. Oh iya, itu udah besar ya. Nah, tuh guys. Kualitas pohonnya gede, pendek. Untuk ukuran kepok di sini sih beda ya, Pak ya? Mungkin jenis beda ya? Beda ya. Kepoknya ini agak ini sih. Ini Lebar. Kalau kata orang sini kepok Kalimantan, dari Kalimantan, kepok besar itu putih. Putih ya. Karena agak kecil ya, warna dalam kuning kan itu. Ini kepoknya agak. Iya, ini kalau biasanya kan kalau kepok itu kan batangnya agak tinggi kan, Pak ya? Ya mungkin ini lewat apa suburnya atau gimana. Umur 8 bulan, 9 jalan udah. Tuh, itu kan umur Besar, 8 ya. bulan itu jalan itu. Yang buah itu? Iya. Mungkin karena tingkat kesuburannya ini. Ini soalnya tanam di bulan akhir ya di pertengahan bulan 10. Bulan 10 tahun kemarin? Iya. Berarti sekarang Ini- sekitar 12. Sekarang 7 ya, adalah sekitaran 9 Iya, bulan. 9 bulan. 9 bulan. Dari masa tanam sampai sekarang 9 bulan. Waduh. Biasanya rata-rata nih berapa bulan baru mulai panen nih, Pak? Biasanya dia kan berbunga umumnya kan 9 bulan. Umumnya, Iya. pada umumnya ya. Terus kalau masa panennya mungkin setahun lebih ya, Pak ya? Tahun lebih. Setahun lebih ya, kurang lebih lah. Kita kan nunggu panen kan daun ini kan harus kering agak Kering. Iya, iya, iya. Nanti dia mulai tua. tua ya. Itu menandakan bahasanya pohon ini sudah mulai layak dipanen. Buah ini siap layak Iya. dipanen. Nih, guys, untuk ukuran daunnya sendiri ini beda loh. Ini kalau Ini bener-bener pohon pisang yang ditanam. kalau untuk orang Indonesia ini udah jadi uang. Udah jadi uang. Sekarang sekilo dari pasaran 8.000, Pak. Iya. 8.000. Di kebun 6.000. 6.000 kan? Pasar 5.000, 8.000. Jadi lumayan ini guys kalau untuk di apa namanya dijual. Sebenarnya dari pisang aja bisa untuk beli ayam Ini kan kemarin kita ambil Mhm. anaknya karena untuk sulam yang bagian sana. yang sudah mati ya, Pak ya. Mati. Yang nggak dikurangkan ini ya.
Ini banyak banget. Pagar nih. Iya, rapat. Nih guys, lihat ya. Nih, bener-bener loh. Batangnya itu loh. Gila ini. Gede ini minta ampun. Ini batang utama loh ini. Tuh. Batang utamanya segede gini. Oh. Padahal 8 bulan tapi dia sudah punya anak seberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 loh. 5 loh. Ini dalam kandungannya bukan cuma kompos ayam aja, ini ada tembakau juga. Di bawahnya Pak? Iya, Oh pakai tembakau? tembakau. Mahal juga tembakau. Iyalah. Kita dari teman berhubungan dengan PT apa itu yang nggak, yang tembakau yang nggak pakai. Yang sudah inilah reject lah ya. Udah reject sama cuka-cuka agak cengkeh itu. Cengkeh-cengkeh ya. Tuh. Oh berarti merokok juga lah berarti dia inilah Iya, ya. merokok dia. Merokok juga ya. Ada tembakau, ada cengkeh itu tinggal nyalain api aja ini. Jadi dia kayak manusia udah kena apa nikotin dia. Nikotin bener. Nah jadi guys ini campurannya nggak cuman apa namanya Tidak cuma pupuk kandang. dolomit, ini ada tambahan tembakau. Tembakau. Itu punya resep sendiri ya Pak ya. Mungkin teman-teman yang nggak tahu boleh diaplikasikan tuh. Cuman kita nggak bisa contohin karena memang udah tumbuh. Ya, cuman kita berbagi ilmu aja bahasanya. Tergantung mau penambahan tembakau tadi, teman-teman cari di mana ada tembakau yang udah reject lah. Dari Jack atau mungkin kalau memang punya modal cukup ya beli rokok yang banyak. Aslinya kalau dari teman yang sudah ini dalam satu gaun ini aslinya dalam satu rumpun ini kan sehubungan pohon banyak. Kita cuma pakai hitungan skop bekas racun Roundup itu yang 4 liter. Aslinya ini rata, ini padat nih Bang, aslinya ini tertutup tembakau semua aslinya. Aslinya ini. Nah, ada teman yang sudah nyoba memang bagus betul, tidak kena virus. Oh. Ya. Oh ini kelemahannya juga virus juga ya Pak ya? Iya. Oke, kalau dia misal hama apa yang paling Ini bisa? kan mungkin hama kayak jenis yang masuk di dalam ini. Iya. Kan karena mungkin terasa pahit atau gimana. Panas juga, Panas. iya. Kan- Teman ada yang sudah ini, makanya dia ini anjuran dari teman juga. Oh, Iya. orang kita Indonesia atau mana? Indonesia. Orang Cina tapi nggak lama di Indonesia. Oh, berarti dia lebih memahami ya Pak ya? Nah, dia awalnya nyoba dia. Dan sebenarnya nggak cuma di pisang, bisa diaplikasikan di tanaman lain ya Pak ya? Sebenarnya dari dulu bisa. Iya, cuma karena harga Untuk mahal. aplikasi penyemprotan untuk ulat pun bisa juga. Iya sih. Cuma kita belum mencari untuk dosis tanaman kayak jenis tanaman kayak apa timun atau yang bagian itu kan dia kandungan ulat juga. Iya sih bener. Sebenarnya memang untuk diaplikasikan kayak tembakau sendiri, diaplikasikan ke tanaman lain bisa. Cuman dosisnya kita belum ketemu ya Pak Kalau ya, mau kita dosisnya. cairkan untuk kita ambil sarinya, Iya sih. Kita Oh ini yang ambil. digunakan sarinya atau langsung tabur. langsung tabur dari serbuk bakonya itu ya Pak ya? Oh oke. Nah ini buat teman-teman nih, sebenarnya ini kita bagi ilmu aja ya, bahasanya nih pisang, tanam pisang jenis kepo ini sebaiknya memang dikasih tembakau agar yaitu tadi mengurangi hama, yang jelasnya dan tingkat kesuburan juga ya Pak ya? Ya, Tingkat kesuburan juga. ada teman yang sudah ini. Ini Pernah tuh bibit dari dia juga. ini? Iya. Oh oke. Ini Oke. bibitnya dari dia. Bibitnya dari dia, untuk menghasilkan tembakau pun dari dia. Dia yang ngasih tahu semuanya. Kasih tahu semuanya. Ilmunya berarti apa namanya kayak misal berbagi ilmu gitu ya Pak ya? Ini menurut yang sudah dia kasih anjuran jangan sering ngasih telek, Malah dikurangi. kurangi tembakaunya aja. Oh dibanyakin tembakaunya Ya, daripada virusnya teleknya. akan mengurang, kayak tadi nggak ada busuk. Iya. Itu Nah, kandungan teleknya terlalu tinggi. Oke. Memang saya lihat iya dia nggak ada kena kuning, nggak ada. Hijau semua. Hijau semua yang udah siap panen sampai ini pun hijau semua. Itu sayang nanti pun kena busuk juga. Oh. Ini yang kacau ya ini. Kacau guys. Nah lihat nih teman-teman ya, untuk kualitas daunnya juga nih. Nah kalau yang pecah-pecah ini bukan karena dia penyakit, tapi karena angin. Nih, karena ini kepo ini saking lebarnya daun, kena angin dia nggak kuat. Tuh, seperti ini. Apalagi di daerah kami ini Batang khususnya angin lebih laut ya, rawan banget.
Di saat musim angin itu anginnya luar biasa. Nah, tuh. Seperti bunga pepaya. Oh ya, ini bagi yang seneng ini Ini kayaknya. sayuran paling mahal. Paling mahal ini harga. 35.000 di kebun, bisa 40.000 di kebun. Padahal pahit. Baik. Padahal pahit guys. Lihat pisangnya aja luar biasa nih. Saya takjub sih, salut dengan ini. Kagum. Untuk ukuran daunnya sendiri ini lebar super. Mungkin kita ngelihat bisa contoh ini deh ya, yang nggak pecah ya. Tuh. Untuk satu daun ini bisa jadikan payung. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri daun pisang ini sebenarnya ada harga loh guys. Ada harga untuk di kita. Ambil satu udah uang udah jutaan nih. Jutaan beneran satu pohon, karena lihat nih satu pohon aja daunnya luar biasa loh. Luar Ini biasa. kalau yang besar ini kan ya, aku pernah nyoba ini ya. Ini 1 kilo ini. Satu pelepah ini ya Pak ya? Dua pelepah 1 kilo. 1 kilo. Untuk ukuran daun seperti ini. Iya. Masya Allah, berarti ya tuh tebel daunnya ini. Waktu patah, coba aku ginikan ya, aku gulung, aku timbang 2 kilo. 2 kilo lebih 5, nggak usah 2 kilo lah. Terus ini enggak ini Pak, bos jadiin duit semua. Bisa batangnya sendiri bisa juga disayur. Kepok ini jenisnya ya Pak ya. Terus lagi jantungnya kepok ini bisa digunakan sayur otomatis. Pisang yang masih mudanya juga bisa dimasak sayur. Nah, Terus nanti kalau agak sedikit mengkal, pisang goreng larinya. Kalau udah mateng atau udah mulai keitaman, itu biasanya dimasak godok-godok. Gitu loh. Sebenarnya manfaatnya pisang kepok ini banyak. Banyak. Dari batang sampai ke daun itu ada manfaatnya. Kepok jenisnya, tapi kalau pisang lain saya kurang paham. kalau pisang lagat cukup buah aja. Cukup buah, jantung pun nggak bisa dikonsumsi. Pahit, ada yang pahit, ada yang Terkecuali pisang barangan. itu mungkin masih bisa dikonsumsi. Bunganya masih bisa. Jantungnya ya Pak ya? Biasa rasanya kayak ini sama. Oh, hampir mirip ya. Sama dengan rasa pisang kepok. Oke, tapi saya belum pernah lihat tuh. Karena pisang dulu barangan. saya pernah tanam Pisang barangan. barangan. Nyoba jantungnya rasanya sama. Jenisnya kayak gimana tuh Pak? Kayak kepok? Enggak. Kayak Ambon. Kayak pisang Ambon ya. Oh, oke. Kayak pisang Ambon berarti. Kalau Ambon masih ada pahitnya. Nah, sekarang pertanyaannya gini nih Pak. Kenapa memilih untuk nanam pisang kepok? Kenapa nggak pisang yang lain? Karena dia kalau kepok kan otomatis keadaan dari luar pun datang tetap harga masih dapat. Beda dengan pisang 40 hari. Iya. Kalau sudah full tidak laku, tidak jalan. Kayak jenis apa namanya? 40 hari. Kapenis, Ambon. Ambon. Sekarang Ambon karena nggak ada, yang lain jalan. Jalan. Nah, itu. Tapi kan kalau untuk pasaran sendiri Pak nih, kalau menurut saya ya yang awam, pasaran sendiri bukannya Ambon itu lebih dominan penjualannya atau enggak ya? Di Batam ini kepok. Oh, oke, berarti ini kita ngejar pasaran Batam ya. Ini rata-rata dari seberang yang datang kepok. Kepok. Oke, karena ya memang mungkin konsumsinya lebih ke gorengan-gorengan, terus lagi kue-kue yang menggunakan pisang ini. Pisang-pisang ini. Karena ini pisang Ambon kepok sendiri matang itu nggak enak dikonsumsi. Iya. Gitu loh. Selain untuk diolah menjadi jenis cemilan ya Pak ya. Cemilan keripik. Bisa Iya. masuk ke sale. Iya. Nah, Oke gitu guys ya nih. Kalau matang sendiri di pisang kepok ini asem. asam kalau Asam. yang putih. Yang putih ya Pak ya. Ini yang kepok putih ini. Nah, makanya asem. Beda yang kepok isinya kuning kan ada. Ya, ya. Itu masak manis. Boleh lah itu ya kan. Boleh dimakan langsung. Iya, iya. Kalau pisang ini matang enaknya di ini dikukus. Dikukus aja. Iya, dikukus bener. Sama paling bisanya untuk bikin kolak. Satu kolak ya, kolak paling ya 3 macam sih, kolak, kukus, sama satu lagi olahan kue. Kue. Iya. Itu aja. Oh berarti ini kita ngejar harga pasaran Ada pasaran Batam. yang marah. Iya, yang lebih dominan Dominan. lakunya ya Pak ya. Lakunya di konsumen di pasar atau di mall. Oh, oke. Sini. Berarti kita di sini nanam pisang kepok ini
nggak ada ininya lah, targetnya ya Pak ya, targetnya. Iya makanya saya juga ini pertanyakan kenapa nggak nanam pisang Ambon yang harganya kan lumayan, terus juga konsumsinya juga nggak tanpa olahan langsung bisa konsumsi gitu kan ya. Ini kan sebelum nanam kan pernah aku tawarin, kenapa enggak 40 hari enggak mau, kalau banjir tidak jalan. Oh nggak jalan, oh gitu. Kalau kepok mau banjir mau apa masih bisa juga. Iya sih, benar. Nih guys, kita mau tunjukin salah satu pisang kepok ya, yang batangnya itu gede banget tuh di sana tuh. Kita mau lihat, kita lihat ya. Jadi kita telusurin tuh, kita lewat sini aja nih. Kalau lewat situ takutnya nggak apa? Kita tinggal aja lah. Oh monggo Pak, iya. Makasih ya Pak ya. Nah jadi teman-teman ya, mungkin ada yang mau tertarik nggak nih untuk nanam pisang kepok nih, khususnya di wilayah Batam sendiri. Menurut dari penjelasan petaninya langsung, itu harga pasarnya lumayan, konsumennya lumayan besar ya untuk jenis pisang ini. Nah ini teman-teman ya, saya tunjukin salah satu pohon pisangnya yang ukurannya jumbo banget, tingginya kurang lebih sekitaran 3 meteran, tapi pohonnya gede banget. Gede ya guys, luar biasa. Kita review sedikit ya. Ini luas, pemakaian lahannya luas ya. Jadi di kiri kanan saya ini adalah pisang kepok semua. Itu kita ke bawah dulu ke sana, kita lihat dari sini ya. Ini mungkin kalau dihitung lebih dari 10.000 batang guys. Nah jadi teman-teman ya, ini kita lihat ini jantung pisangnya segede ini untuk ukuran jenisnya ya. Tuh, ini benar-benar gede banget. Ukurannya sampai kayak besar ya.